10 kata kerja dalam bahasa Jepang yang wajib diketahui nih untuk kamu yang baru belajar bahasa Jepang. Kalau kita belajar bahasa asing, itu kita pasti bakalan berhadapan dengan yang namanya verb. Nah, dalam bahasa Jepang juga verb itu ada banyak banget gitu. Nah, tapi di sini kita akan membahas 10 kata kerja yang sering digunakan dan sering kita temui di buku level pemula atau di dalam ujian bahasa Jepang level dasar. Nah, yang pertama ada kakimas. Nah, kakimas ini artinya adalah menulis. Nah, kanjinya seperti ini dan hiragananya seperti ini. Nah, bentuk negatif dari kakimas adalah kakimaseng, yang artinya tidak menulis. Dan bentuk kamusnya adalah kiku. Nah, sebenarnya perubahan dalam kata kerja bahasa Jepang itu ada banyak banget. Seperti ada bentuk mas ya, yang tadi juga ada bentuk futsuke, bentuk biasa, bentuk lampau, dan lain-lain. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas tentang bentuk kamusnya aja, supaya kita bisa lebih mudah untuk mencarinya di kamus, dan bentuk masnya. Nah, di video selanjutnya kita akan coba juga untuk membahas kata kerja dalam bahasa Jepang secara lebih dalam lagi. Nah, kakimas di sini contohnya adalah watashi wa repoto kakimas. Nah, ini artinya adalah saya menulis laporan. Nah, wa ini adalah partikel ya, penanda subjek, dan o ini partikel untuk sebelum kata kerja. Nah, bentuk negatifnya adalah watashi wa repoto kakimaseng. Artinya adalah saya tidak menulis laporan. Bentuk negatif dari mas itu adalah maseng ya. Kalau kita mau merubah kata kerja menjadi bentuk negatif, itu tinggal diganti aja. Masnya ini diganti menjadi maseng. Nah, lalu selanjutnya ada hanashimas. Nah, hanashimas ini adalah berbicara ya, artinya berbicara atau membicarakan juga bisa. Nah, bentuk negatif dari hanashimas adalah hanashimaseng, yang artinya tidak berbicara atau tidak membicarakan. Bentuk kamusnya adalah hanasu. Contohnya di sini adalah Tanaka-san wa kuruma ni suite hanashimasu. Jadi artinya Tanaka-san itu sedang membicarakan mengenai mobil. Nah, mobil di sini adalah kuruma ya. Nisuite ini tentang, mengenai, dan hanashimasu itu membicarakan. Bentuk negatifnya adalah Tanaka-san wa kuruma ni suite hanashimaseng, yang artinya adalah Tanaka tidak membicarakan soal mobil atau mengenai mobil. Lanjut lagi yang ketiga, ada kikimas. Nah, kikimas ini artinya adalah mendengarkan. Bentuk negatifnya adalah kikimaseng, artinya tidak mendengarkan. Nah, bentuk kamusnya itu adalah kiku. Contohnya itu adalah watashi wa radio kikimas. Jadi saya mendengarkan radio. Radio itu dalam bahasa Jepang adalah radio. Nah, bentuk negatifnya adalah watashi wa radio kikimaseng. Saya tidak mendengarkan radio. Nah, yang keempat ada ikimas. Nah, ikimas ini artinya adalah pergi. Nah, bentuk negatifnya itu tinggal diganti aja masnya jadi maseng, yaitu ikimaseng, artinya tidak pergi. Nah, bentuk kamusnya adalah iku. Contohnya adalah watashi wa gakoe ikimas. Nah, ini artinya adalah saya pergi ke sekolah. Nah, di sini sekolah adalah gakko ya. Ini adalah partikel yang bisa kita artikan juga dengan ke gitu. Bentuk negatifnya adalah watashi wa gakoe ikimaseng. Jadi saya tidak pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya yang kelima ada kimas. Nah, kimas ini artinya adalah datang. Nah, bentuk negatifnya dari kimas adalah kimaseng, yang artinya tidak datang.
dan bentuk kamusnya itu adalah kuru. Nah, sebagai contoh ini ada Asta Kanojowa Kimasta. Nah, ini artinya adalah kemarin dia sudah datang. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan kata kerja bentuk lampau. Nah, bentuk lampau itu kata kerjanya ditandai dengan masta. Nah, masta ini menandakan dia sudah terjadi. Karena di sini ada keterangan waktu ya, kino itu artinya kemarin, maka di sininya harus menggunakan kata kerja bentuk lampau. Nah, lalu kalau diubah menjadi negatif menjadi kino kanojowa kimaseng desta. Nah, untuk kata kerja bentuk lampau yang negatif itu ditambahkan dengan maseng desta. Jadi tinggal diganti aja nih mastanya menjadi maseng desta. Nah, itu udah berarti tidak datang gitu. Lalu yang keenam ada kaerimas. Nah, kaerimas ini artinya adalah pulang. Yang tadi ya udah ikimas datang, kimas pergi, sekarang kaerimas artinya pulang. Nah, bentuk negatifnya itu adalah kaerimaseng dan bentuk kamusnya adalah kaeru. Contohnya ini langsung uchie kaerimas misalnya. Pulang ke rumah, saya pulang ke rumah. Nah, di sini subjeknya dilesapkan ya. Jadi uchie kaerimas. Saya pulang ke rumah. Bentuk negatifnya adalah uchie kaerimaseng. Jadi saya tidak pulang ke rumah. Lalu lanjut lagi yang ketujuh ada aimas. Nah, aimas ini artinya adalah bertemu. Nah, bentuk negatifnya adalah aimaseng yang artinya tidak bertemu dan bentuk kamusnya adalah au. Nah, contohnya adalah kanojoto aimasta. Nah, ini kalimat yang simpel ya, kanojoto aimasta. Jadi saya bertemu dengan dia. Nah, di sini kita menggunakan lagi ya aimasta, artinya ini kata kerja bentuk lampau, artinya sudah bertemu. Nah, bentuk negatifnya adalah kanojoto aimaseng desta, artinya adalah saya tidak bertemu dengan dia. Lalu yang kedelapan ada mimas. Nah, mimas ini adalah melihat atau menonton juga bisa ya. Nah, bentuk negatifnya adalah mimaseng dan bentuk kamusnya adalah miru. Contohnya misalnya animeo mimas. Nah, ini adalah menonton anime. Bentuk negatifnya adalah animeo mimaseng misalnya. Saya tidak menonton anime. Lalu yang kesembilan ada kaimas. Nah, kaimas ini artinya membeli. Dan bentuk negatifnya adalah kaimaseng. Artinya tidak membeli. Nah, bentuk kamusnya itu adalah kau. Contohnya adalah ringo kaimas. Nah, artinya misalnya saya membeli apel. Nah, apel itu dalam bahasa Jepang adalah ringo ya. Nah, bentuk negatifnya itu tinggal diubah aja ya. Jadi ringo kaimaseng. Yang artinya saya tidak membeli apel. Nah, yang ke-10 ada arimas dan imas. Nah, arimas dan imas ini artinya sama-sama ada ya artinya. Ini menunjukkan suatu keberadaan. Nah, bedanya adalah arimas ini untuk benda mati dan imas ini untuk benda hidup atau untuk makhluk hidup. Nah, bentuk negatifnya itu adalah arimaseng ya dan imaseng. Nah, bentuk kamusnya itu aru. Arimas bentuk kamusnya aru dan imas bentuk kamusnya adalah iru. Nah, contohnya adalah Kyoshitsu no nakani sukuega arimas misalnya. Di sini di dalam kelas itu ada meja. Nah, Kyoshitsu no nakani ini adalah di dalam kelas, sukue ini adalah meja. Nah, ini kan karena sukue meja itu adalah benda mati, jadi menggunakannya arimas ditambah dengan partikel ga ya. Jadi sukuega arimas. Nah, lanjut ke contoh selanjutnya adalah Kyoshitsu no nakani tanaka-sang imas misalnya. Jadi di dalam kelas ada tanaka-sang. Karena ini tanaka-sang ya, tanaka-sang adalah makhluk hidup. Jadi
menggunakan imas. Jadi ditambah dengan partikel ga imas. Jadi Kyoshitsu no naka ni Tanaka-san ga imas. Artinya di dalam kelas itu ada Tanaka-san. Nah, kalau mau diubah ke bentuk negatif, itu tinggal diubah aja masnya menjadi maseng. Nah, yang ke-11, ini bonus ya. Nah, di sini ada shimas. Nah, shimas ini artinya adalah melakukan. Nah, bentuk negatifnya adalah shimaseng dan bentuk kamusnya adalah suru. Nah, shimas ini sering banget ditemui di buku-buku level dasar ya, atau di percakapan-percakapan level dasar. Nah, biasanya shimas ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, jadi dia harus ada tambahannya. Contohnya adalah misalnya benkyo shimas. Nah, ini artinya adalah belajar. Benkyo ini adalah belajar sebagai kata benda. Nah, kalau kita mau menjadikan belajar ini sebagai kata kerja, maka ditambah shimas. Jadi benkyo shimas. Lalu ada juga gemuo shimas misalnya. Nah, ini kan gemuo ini gemuo shimas itu artinya adalah bermain game. Ada juga souji shimas. Itu artinya bersih-bersih atau beres-beres. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jika kalian suka videonya, jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe.